Bab 1577, meminjam api. Bang! Bang! Sebuah guntur seperti ledakan terus bergema di alam ini. Setelah munculnya setiap ledakan, akan ada seorang ahli dari klan Yao yang meledakkan Douqi di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya menjadi berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan energi yang begitu liar dan kejam, bahkan jiwa seseorang pun tidak akan tersisa. Kelompok Xiaoyan melepaskan kecepatan mereka hingga batas mereka saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju area di mana ledakan paling terpusat. Segel di tempat itu sudah terlepas. Tidak akan sulit lagi untuk merobek ruang. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiaoyan. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam periode kacau seperti itu. Namun, tujuan klan Hun adalah untuk melenyapkan semua makhluk hidup di dalam klan Yao. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya pergi begitu saja. Sementara kelompok Xiaoyan melakukan perjalanan, makhluk Towling yang menutupi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka bergegas dan mengepung kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat sosok-sosok itu yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja akan menyerang ketika Pak Tua Shen Nong dari belakang melemparkan tongkat obat herbal di tangannya. Segera, lautan api hijau menyebar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara desir saat tak terhitung banyaknya pohon yang menjulang tinggi muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api di sekelilingnya itu seperti tanaman merambat yang melilit di sekitar sosok itu yang bergegas mendekat. Xiaoyan menghela nafas lega saat Pak Tua Shen Nong menyerang. Ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melambung sekali lagi. Nihiliti Pak, hentikan Xiaoyan. Bocah itu juga memiliki giok dewa kuno Tushi di tangannya. Hun Huzi, yang sedang terjerat dengan penatua Wan Huo dan beberapa orang lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiaoyan menyerbu melintasi langit dan menjadi semakin dekat dengan ruang itu. Apakah menurutmu aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar tangisan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi dengan ketidaksenangan. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum malu. Nihility Devouring Flame mungkin adalah orang paling kuat yang hadir, tetapi dia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial, tetapi dia juga menderita cedera dari pecahan jiwa Yao di selama pertempuran besar sebelumnya. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Di mana dia akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya? Serahkan padaku. Hun Jing, aku akan menyerahkan hantu tua Yao dan ini padamu. Mencoba untuk memblokir kita berdua hanya dengan kekuatanmu saja tidak lain adalah fantasi. Salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun dari medan perang di langit dengan mengejek melirik Yao Dan, yang dalam keadaan agak gila, di depannya. Tubuhnya berkelebat dan bayangan muncul. Setelah itu, dia melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju tempat di mana kelompok Xiaoyan seperti elang tua. Xiaoyan. Hehe, nama ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana kita, aku pasti sudah keluar dan menemuimu. Anda adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hunyan sangat menakutkan. Dalam beberapa saat, dia muncul di depan kelompok Xiaoyan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiaoyan tenggelam saat dia melihat harimau lain yang muncul untuk menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hunyan ini sangat menakutkan. Berdasarkan indranya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 yang maju. Dia jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Api roh kehidupan! Pak Tua Shen Nong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena penampilan Hunyan. Segera setelah itu, dia langsung menyerang. Lautan besar api hijau berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan 4 anggota badan.
Setelah itu, ia menyerang dengan keras pada yang terakhir, api roh kehidupan. Haha, saya juga cukup tertarik. Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku. Hunyan tertawa samar saat menghadapi serangan tajam oleh binatang besar itu. Tangannya yang besar tiba-tiba terkepal. Douki yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar yang menghantam binatang besar itu. Kekuatan yang menakutkan benar-benar menyebarkan binatang api itu dengan serangan. Kekuatannya adalah angin tidak berkurang saat menyambar ke arah kelompok Xiaoyan. Kekuatan tempur Life Spirit Flame ini memang tidak cukup. Pak Tua Shenong tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat bahwa serangan Life Spirit Flame tidak berguna. Dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Suos! Kecepatan kelompok Xiaoyan melonjak saat telapak tangan besar meraih mereka. Mereka mengelak dengan tipis. Namun, beberapa dari mereka di belakang mereka tidak beruntung. Di hadapan cakar besar, bahkan satu bintang puncak Do Sheng ahli hadir di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli tentang banyak tangisan menyedihkan yang dipancarkan dari belakangnya. Matanya menatap tajam pada Hunyan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan di mana segel spasial telah hancur. Dengan kata lain, jika mereka ingin merobek celah spasial, mereka harus mengalahkan orang tua ini. Namun, mencoba untuk mengalahkan seorang ahli top yang telah mencapai kelas 7 bintang Do Sheng yang maju menimbulkan kesulitan bagi Xiaoyan saat ini. Raja Utara! Mata Xiaoyan berkedip. Dia melemparkan Yao Tian yang dia pegang di tangannya ke arah Yao Lao. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Patung itu seperti Raja Utara yang mengikuti di belakangnya, tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menerjang ke depan. Angin yang mengandung kekuatan menakutkan langsung menutupi Hunyan. Hah! Apakah ini boneka? Sebuah kejutan melintas di mata Hunyan saat dia menghadapi serangan yang luar biasa tajam dari Raja Utara. Bahkan dia jarang melihat boneka yang begitu kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terbiasa dengan pertempuran. Tubuh fisiknya mungkin kuat tetapi boneka pada akhirnya adalah boneka. Meskipun Hunyan terkejut, dia tidak menarik sedikit pun. Douki yang mengerikan melonjak. Dia melambaikan tangannya dan Douki berubah menjadi tangan Douki berukuran 1000 kaki yang dengan mudah menerima serangan tajam dari Raja Utara. Sesekali angin bergolak saat dia memukulkan telapak tangannya ke depan. Douki yang besar dan perkasa memaksa kembali Raja Utara. Tubuhnya yang sangat keras mengungkapkan beberapa bekas luka sedalam setengah inci. Mengingat kekuatan Raja Utara, agak terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang ahli di kelas Do Sheng bintang 7 yang maju. Ih kecil! Xiaoyan berteriak saat Raja Utara menghentikan Hunyan dengan seluruh kekuatannya. Little Yi dengan cepat bangkit dari tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiaoyan. Api teratai setan pemurnian muncul dari tubuh Xiaoyan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuhnya sekali lagi menjadi jernih. Bahkan tulang dan organ dalam di tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Tubuh api pemusnahan. Xiaoyan telah melepaskan serangan terkuatnya saat dia mulai bertarung. Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti itu. Pemusnahan teratai api. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. 6 api surgawi berwarna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu, mereka bercampur satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Pemusnahan seperti aura menyebar saat lotus api terbentuk. Pergi! Lengan Xiaoyan bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api yang cemerlang saat ditembakkan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu meledak tidak jauh dari Hunyan. Bang!
ledakan energi yang menggetarkan bergema di tempat itu. Badai api yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah mengamuk dengan liar. Setiap towling yang berada dalam jarak 1000 kaki dari badai akan diterjang ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam yang menguap di bawah suhu tinggi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf Anda harus dengan patuh menyerahkan giok Dewa Kuno Toshi di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai. Badai api menyapu langit. Namun, suara sedingin es dari Hunyan terus dipancarkan perlahan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan melonjak dari tengah badai api. Itu benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Hunyan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar tanpa adanya angin saat dia mengenakan ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah setelah melihat Hunyan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan tubuh api pemusnahan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat secara serius merusak Hunyan terlepas dari ini. Kekuatan bintang 7 Dou Sheng yang maju memang sangat menakutkan. Aura orang tua itu sedikit goyah. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya. Namun, itu masih tidak cukup untuk melukainya secara serius. Pak Tua Shen Nong berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan, kita harus melarikan diri sesegera mungkin. Kalau tidak, jika para ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, kita juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini. Yao Lao berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya menatap Hunyan, yang mengenakan senyum dingin di wajahnya yang padat. Dia tiba-tiba menghela napas dan berbicara dengan suara yang dalam, Penatua Shenong, Yao Tian, pinjamkan aku api surgawi di dalam tubuhmu. Pak Tua Shenong dan Yao Tain mulai mendengar ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada saat ini. Yang pertama berpikiran terbuka. Dia melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menyemburkan sekelompok api coklat tua. Api samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk kura-kura. Ini secara alami adalah api surgawi peringkat ke-13 di peringkat api surgawi, api bumi spiritual penyu. Xiao Yan memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuhnya yang sebening kristal samar-samar memancarkan kilau misterius. Di bawah kondisi ini, Baiki kecil dan dia telah sepenuhnya bergabung bersama. Dari sudut pandang tertentu, dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak melawan, dia akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Namun, kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang telah dia sempurnakan. Namun, pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika 2 jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Bab 1578, Teratai Api 8 Warna. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, insting mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, ini adalah kasusnya meskipun Xiao yang telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa memegangnya, kemungkinan mereka akan meledak daripada bertindak dengan cara yang jinak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi.
Dia menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muda diperpanjang dari jarinya. Setelah itu, ia membungkus 2 kelompok esensi api surgawi. Segera, api bersinar di sekitar 2 kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan sampai-sampai tidak berani bergerak menghadapi kekuatan pemurnian api teratai iblis pemurni yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi sunyi. Dia meringkuk tangannya dan 6 api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikkan jarinya sementara 6 api ini perlahan menyatu. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ditembakkan ke dalamnya. Bang-bang! Api, yang diam-diam dikumpulkan, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya 2 api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam. Itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit muram saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi Little Yi, dia memang agak terlalu asing dengan 2 api surgawi ini. Secara alami ada beberapa kesulitan dalam menggabungkan mereka. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual negara surgawinya yang sempurna mengalir ke dalam nyala api seperti air banjir. Segera, sifat liar dan kekerasan di dalam menjadi seperti tangki besar berisi air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Itu segera menjadi sunyi. Segera, kekerasan liar menyebar. Api sekali lagi diaglomerasi di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam nyala api seperti air banjir. Penambahan 2 jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Dou Qi Xiao Yan berkali-kali. Kelelahan sejauh itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini kesulitan mendukungnya. Dengan meningkatnya jumlah Dou Qi yang dituangkan ke dalam api, lapisan demi lapisan riak yang tampaknya nyata mulai terbentuk di dalamnya. Sebuah bentuk lotus parsial telah samar-samar muncul dengan api. Semacam fluktuasi yang menakutkan bahkan Xiao Yan diam-diam menyebar darinya. Kekuatan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hunyan, yang telah ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga telah mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia menatap Xiao Yan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiao Yan. Matanya tanpa sadar berkedut. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah Dou Sheng bintang 5, namun dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Kilatan dingin melintas di mata Hunyan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara sedikit tenggelam. Jika bukan karena itu boneka, telapak tangan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Meskipun demikian, angin palem yang ganas itu masih menyebabkan Raja Utara terbang kembali sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hunyan bergerak dan langsung menerkam Xiao Yan. Hentikan dia! Ekspresi Xiao Lao berubah setelah melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar Dou Qi melesat keluar. Namun, serangan seperti itu benar-benar diabaikan oleh Hunyan. Itu tersebar dengan gelombang lengan bajunya. Palm racun merah! Pak Tua Shen Nong memiliki ekspresi muram setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya membengkak dengan cepat. Itu juga berubah warna menjadi merah cerah. Sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hunyan. Dihadapkan dengan Pak Tua Shen Nong, Hunyan hanya bisa mendengus dingin. Dia membalik dan mengangkat tangannya. Kelima jari itu menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin palem merah terang dari Old Man Shen Nong. Guru!
Tabrakan antara keduanya memancarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Pak Tua Shen Nong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga dengan sedih terbang mundur. Jelas, dia menderita kerugian besar setelah kontak. Sekelompok udang kecil benar-benar berani mencoba dan melarikan diri dari tangan klan Hunku. Dalam mimpimu, Hunyan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Pak Tua Shen Nong dengan serangan dari telapak tangannya. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Xiaoyan. Jari-jari hitamnya seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan menatap tajam pada cakar angin Hunyan. Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin kencang dengan mudah merobek pertahanan Dou Qi di tubuh Xiaoyan. Setelah itu dengan berat mendarat di tubuhnya. Buk! Jari-jari hitam memotong, membawa darah dan percikan. Pakaian di depan dada Xiaoyan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang tangguh menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul pada skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, kemungkinan perut Xiaoyan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiaoyan menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hunyan telah langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyum sedingin es melintas di mata Xiaoyan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu dipancarkan. Pandangannya terhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan yang perlahan berputar di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang berputar di tempat itu. Itu tampak sangat indah. Ekspresi Hunyan berubah drastis saat dia melihat teratai api yang berada di dekat. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, kilau terang telah meletus dari dalam teratai api. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan pemusnahan meletus. Mereka menembak keluar dari lotus api dengan cara yang padat. Setiap orang yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, untungnya Xiaoyan telah meminjam kekuatan Hunyan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan dia akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hunyan adalah yang pertama dipukul. Tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya. Namun, itu tidak berubah menjadi debu pada saat ini. Dou Qi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi tidaklah sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit muncul seperti matahari yang cerah. Cahaya tajam yang menusuk pada dasarnya menutupi seluruh Yao Realm. Bang! Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan menyapu ke segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah, yang sudah penuh lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiaoyan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat api teratai iblis pemurni membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru kemudian kelompok itu terhindar dari keterlibatan dalam serangan itu. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur memudar. Asap hitam turun dari tengah. Akhirnya, itu dengan keras mendarat di bawah, menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar 10.000 kaki. Mata Xiaoyan melihat ke kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat Hunyan di dalamnya. Yang terakhir terbungkus dalam uap hitam. Namun, auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, dia setidaknya terluka parah. Pak Tua Shen Nong di samping menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat adegan ini. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memaksa Dou Sheng bintang 7 maju sampai sedemikian rupa.
cepat dan pergi, ruang di tempat itu sudah terkoyak oleh kekuatan remanen. Wajah Xiaoyan pucat. Rasa sakit menusuk yang ditransmisikan dari dadanya menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan Life Spirit Flame dan Turtle Spiritual Earth Flame ke arah Patwa Shenong dan Yao Tian saat dia berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat mengerikan. Kelelahan teratai api 8 warna jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan dirinya saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia akan menjadi sangat lemah. Orang yang lemah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya mengintai di sekelilingnya. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, apakah semua orang menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retak spasial yang berukuran beberapa lusin kaki. Mereka segera memusatkan perhatian mereka. Cepat! Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat di dalam keluka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia mengulurkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Tubuh Hunyan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresinya ganas saat dia meraung. Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Bang! Semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri dengan gila setelah tampaknya merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiaoyan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan benar-benar memblokir para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Hun Jing, yang bertukar pukulan dengan Yao Dan, memiliki wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, bocah itu bahkan mampu memaksa kembali Hunyan. Namun, Yao Dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir grup tersebut. Senyum gila dan ganas muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Xiaoyan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Dou Qi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya. Dia memandang Xiaoyan yang telah meraih Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah gila Yao Dan itu mengungkapkan senyum yang tampaknya telah terbebas dari beban besar. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan lotus api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di alam yang tertutup darah ini. Bab 1579, Melarikan Diri. Badai pemusnahan yang menakutkan tersapu di dalam alam Yao. Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, sebagian besar dari mereka yang terkena itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan dari penghancuran diri bintang 7 Dou Sheng benar-benar bisa memusnahkan dunia. Orang gila tua ini dihadapkan dengan badai pemusnahan yang menyebar ke seluruh tempat. Para ahli dari Hall of Soul yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao yang tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100.000 kaki muncul di tanah di bawah. Bagian bawah lubang itu benar-benar hitam. Seolah-olah orang tidak bisa melihat dasarnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya sedikit menyusut. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera menoleh ke arah kelompok Xiao yang melarikan diri saat badai menyebar. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas, mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Sial! Ekspresi Hun Jing suram saat melihat adegan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih ke tempat di mana Yao Dan menghancurkan dirinya sendiri. Segera, cahaya terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya,
itu adalah sesuatu yang mirip dengan dewa kuno Tu Shen di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Kenapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Sosok Hun Huzi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Penatua Wan Huo dan yang lainnya sudah benar-benar terbunuh pada saat ini. Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan bintang 7 Do Sheng. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat Hun Yan yang sangat menyedihkan yang telah menuju. Pada saat ini, hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia mampu menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali. Mata Hun Yan suram. Namun, dia tidak mengelak dari tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang Xiao Yan telah lepaskan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 biasa Do Sheng tidak akan mampu menghasilkan. Apalagi dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang perlu ditertawakan tentang dia yang menderita kehilangan seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri dengan sukses. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut pada klan Gu yang mengetahui berita ini, bocah itu memang memiliki giok dewa kuno Tu Shi di tangannya. Kami akan dapat menghemat banyak masalah di masa depan jika kami mendapatkannya, kata Hun Huzi. Dia telah dimainkan oleh Xiao Yan saat dia sedang memperbaiki pil sebelumnya. Sekarang, wajar saja jika dia tidak ingin melihat yang terakhir melarikan diri. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kami adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sha dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita itu kepada mereka. Minta mereka untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin, jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Pak Nihiliti untuk menstabilkan segel spasial, tidak mungkin bocah itu merobek celah spasial dan melarikan diri. Iya? Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik dunia ini, yang dipenuhi dengan bau darah. Senyum kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara padat. Dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, itu akan dapat memperpanjang klan Hun kita selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, setelah rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douki akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kami. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang lebih awal. Pada akhirnya, itu dihalangi oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami pada klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami baru pulih sampai puncak kami setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kita tidak perlu terlalu takut pada klan Gu. Nada bicara Hun Huzi ganas saat dia berkata, semuanya sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, sangat mungkin bagi mereka untuk mengancam klan Hun kita. Kita harus melenyapkan mereka. Apalagi Xiao Xuan, bahkan kepala klan kami di puncaknya takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap ada. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebutkan nama itu. Seolah-olah dia mengingat pertempuran menyedihkan yang mengguncang saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum gelap dan dingin, mulai kumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik ke level lain.
pada saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Ruang ratusan kilometer jauhnya dari pegunungan Shenong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retak spasial muncul. Segera, banyak sosok yang tampak menyedihkan terus bergegas keluar darinya. Semua orang hanya menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menyeka keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari dunia yang disegel oleh klan Hun dianggap sebagai keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada yang terakhir. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki luka-lukanya. Segera, asap putih keluar. Jejak uap hitam dipaksa keluar dari luka oleh api teratai iblis pemurni. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis di dalam lukanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan pulih sejenak. Baru saat itulah dia menoleh dan melihat pegunungan yang luar biasa sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wilayah dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Di samping Xiao Yan, selusin generasi muda klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Setelah terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan yang tak ada habisnya di mata mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Keduanya telah sangat matang setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi besar Anda ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan nyawa kami. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Yao Ling juga menatap mata indah Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya juga merasa kasihan terhadap kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian bukan lagi bintang paling terang dari klan Yao. Yang terakhir akan sama seperti dia dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klan akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berkata, kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan menggabungkan klan Yan dan Lei, klan Hun dapat ditahan. Kalau tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan lolos dari bencana besar ini. Dari cara klan Hun bisa dengan mudah melenyapkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan akan bernasib sama. Tentu saja, aliansi Sky Menshan kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang lebih menyedihkan. Dalam hal fondasi, aliansi masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Menshan Langit. Oleh karena itu,
ia harus memikirkan solusi sesegera mungkin. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Guru, pertama-tama Anda harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu digeser harus melanjutkan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Lao ragu-ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi beban. Rentang pegunungan Shenong tidak lagi aman. Aku akan menemanimu ke Sky Mansion Alliance. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Pil Tower juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Pak Tua Shenong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga menargetkannya. Jika dia terus sendirian, dia akan sangat tidak beruntung jika klan Hun menemukan jejaknya. Xiao Yan juga terkejut mendengar kata-kata ini. Dia segera bersukacita. Pak Tua Shenong ini bukan hanya Dou Sheng bintang 6 tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya sedikit yang bisa menandingi. Jika dia bisa bertahan di aliansi, kekuatan aliansi akan sangat meningkat. Xiao Yan secara alami senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, baik kamu dan saudara perempuanmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu itu percaya. Orang-orang yang tersisa harus menuju ke Sky Mansion Alliance terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melihat ke arah Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu tua, mereka dengan jelas mengerti dalam hati mereka bahwa memang ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke gunung tidak jauh darinya. Ada sosok yang membawa pisau hantu merah tua besar di bahunya bersandar di pohon besar. Mata merah buas itu muncul seperti lautan berdarah. Apakah aku sudah ketahuan? Senyum ganas muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiao Yan. Aura jahat tiba-tiba melonjak.